Hai sahabat obatin sawahmu semuanya. Hama belalang pasti semua petani sudah tahu ya, dan selalu ada dalam proses budidaya tanaman. Hama belalang ini sangat mengganggu dalam budidaya tanaman ya sahabat obatin sawahmu. Nah, bahwasanya hama belalang itu suka memakan daun-daun dari tanaman Anda. Dari awal budidaya hingga mau panen ya sahabat obatin. Untuk itu obatin sawahmu akan membuat video tentang gejala dan pengobatan hama belalang. Jadi tonton sampai habis ya sahabat obatin sawahmu semuanya. Insya Allah bermanfaat. Mari kita intro dulu ya. Boom. Saya doakan bagi yang subscribe rezekinya tambah lancar dan usaha taninya tambah maju. Sahabat obatin sawahmu, pernahkah Anda melihat tanaman Anda mengalami gejala seperti ini? Artinya tanaman Anda terserang hama belalang. Hama belalang ini mempunyai nama ilmiah Calyphera. Kesal rasanya jika melihat tanaman hias ataupun tanaman budidaya dan tanaman sayur yang Anda rawat dengan penuh hati ternyata rusak karena dimakan belalang. Tak dipungkiri, para penghobi tanaman dan belalang jarang bersahabat. Bagaimana tidak? Dengan ukuran tubuh yang kecil, hama belalang bisa merusak tanaman dalam beberapa jam saja. Belalang adalah salah satu contoh serangga yang mempunyai siklus hidup tidak sempurna. Dalam pertumbuhannya, belalang tidak memiliki tahap kepompong atau pupa. Metamorfosis belalang hanya melalui tahap telur, nimfa, dan dewasa ataupun imago. Dalam bertelur, belalang bisa bertelur sampai 10-300 butir. Biasanya belalang betina bertelur pada musim panas dan meletakkan telurnya di daun, batang, hingga di dalam tanah. Bahwasanya belalang dewasa mampu hidup dalam 12 bulan dari tahap telur hingga dewasa. Serangan belalang bisa dikenali dari sisa-sisa daun yang dimakannya. Daun tanaman hias, tanaman budidaya ataupun tanaman sayur akan compang-camping atau berlubang akibat gigitannya, dan apabila tidak segera dikendalikan akan menyebabkan serangan bertambah parah dan menyebabkan kerugian besar bagi para petani. Nah, langkah apa yang harus dilakukan petani jika tanamannya terserang hama belalang? Berikut adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan petani. Yang pertama ya sahabat obatin sawahmu, dengan refugia Anda bisa menanam beberapa jenis tanaman seperti bunga kertas, kenikir, bunga matahari, ataupun alisum di dekat tanaman hias, tanaman budidaya ataupun sayur Anda. Bahwasanya tanaman refugia bisa mengundang musuh alami belalang untuk hadir di tempat Anda. Yang kedua, dengan salah satu cara yang paling aman adalah dengan menggunakan musuh alami belalang. Musuh alami belalang seperti lalat perampok, robber flea, laba-laba, kodok,
sampai burung. Itu musuh alami yang sangat efektif dalam pengendalian hama belalang. Jadi petani harus bijak dalam pengendalian hama agar musuh alami tidak ikut musnah. Yang ketiga ya sahabat, obatin sawamu dengan insektisida. Ini adalah jalan terakhir untuk membasmi belalang. Pasalnya ini melibatkan cairan kimia. Jika Anda memilih untuk menggunakan insektisida, ada beberapa hal penting yang perlu diketahui. Pertama, insektisida tidak memberikan kendali penuh karena belalang sering bepergian sehingga produk yang Anda gunakan mungkin tidak membunuh serangga sampai mereka meninggalkan kebun Anda dan pergi ke kebun orang lain. Selain itu, insektisida juga akan mencegah belalang baru masuk ke kebun Anda. Yang terakhir, untuk membasmi belalang dari tanaman hias, tanaman budidaya, dan tanaman sayur Anda, pilihlah insektisida yang mempunyai bahan aktif karbalir, contohnya Sevin, atau insektisida yang mempunyai bahan aktif permetrin, contohnya ini di bawah ini ya, di video. Itulah sedikit informasi tentang gejala dan pengobatan terhadap serangan hama belalang. Semoga bermanfaat bagi para petani semua. Dan saya doakan bagi para petani sukses dan maju. Dan jangan lupa ya, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share agar channel ini semakin berkembang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, dan nyalakan tombol loncengnya, agar saya lebih semangat bikin konten di channel ini.